Selamat malam, saudara seiman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa kembali bersama Suara Kabar Baik malam hari ini, mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita mengawali dengan doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan supaya kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu atas hidup kami. Tuntun kami ya Bapa untuk melakukan dengan setia akan nasihat firman-Mu, serta mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan nats tadi, kita belajar bahwa Bapa begitu setia menanti di depan pintu, menanti anaknya yang akan kembali pulang, menanti anaknya yang akan menyadari keadaannya dan memperbaiki kehidupannya, bertobat di hadapan hadirat Allah. Pada waktu anak bungsu itu menyadari keadaannya, pada waktu anak bungsu itu menghadapi kesulitan dalam hidupnya, ia datang kepada Tuhan. Ia segera bangkit dan pergi pulang ke rumah bapaknya. Ia segera menyadari keadaannya dan bertobat. Ia sangat sadar akan kesalahannya. Maka ia pun berkata, dia akan datang untuk menjadi salah seorang pegawai upahan bapaknya. Ia merasa tidak layak lagi disebut sebagai anak oleh karena segala pelanggaran dan dosanya. Akan tetapi Bapa yang masih menanti di depan pintu itu, segera ia melihat anaknya dari jauh. Ia merangkul, ia bersukacita dan mengadakan ucapan syukur karena Bapa mendapatkan anaknya kembali. Anaknya yang sudah hidup jauh dari Tuhan, murtad dan meninggalkan Tuhan, kini kembali lagi kepada bapaknya. Saudaraku, Bapa yang penuh kasih tidak pernah menolak umatnya yang datang kembali kepadanya. Itulah kasih Bapa kita, kasih yang agung, kasih yang mulia, teramat mulia. Seorang penjahat pun yang digantung di kayu salib diampuninya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43. Ketika penjahat itu berseru kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka kata Yesus kepadanya saat itu juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas 15 ayat 7 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk belas kasihan-Mu kepada kami umat-Mu. Engkau memberikan pengampunan, Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Kasih-Mu begitu agung, mulia, dan teramat mulia. Sebab Engkau telah turun dari surga, masuk ke dalam dunia ini, mencari orang-orang yang berdosa. Ya Bapa, hambalah orang berdosa itu. Tetapi syukur kepada Allahku yang hidup, sebab oleh karena kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi dan hidup percaya di dalam Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau melindungi, menjagai negeri kami, supaya tetap dalam keadaan aman dan tenang. Segala program dan rencana yang akan dikerjakan, Tuhan kiranya menolong. Engkau melindungi Bapak Presiden kami beserta keluarganya, jajaran kepresidenan, para profesional yang bekerja untuk negeri ini, TNI, Polri yang menjaga keamanan. Tolonglah supaya Tuhan pakai untuk mensejahterakan masyarakat negeri ini. Kami juga berdoa untuk 34 gubernur yang memimpin di seluruh provinsi di Indonesia. Tuhan kiranya Engkau melindungi, menjagai mereka, supaya setiap hal yang dikerjakan menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk rencana G20 yang akan digelar di Pulau Bali. Engkau kiranya melindungi Tuhan, menolong semua pimpinan negara yang akan hadir ke bumi pertiwi. Kiranya penjagaan dan perlindungan Tuhan ada atas mereka, dan acara akan berjalan dengan baik dan lancar, dan akan membawa kedamaian bagi seluruh dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua umat-Mu yang dalam pergumulan hidup mereka. Beri mereka kekuatan untuk tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Baik yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang ada di dalam berbagai persoalan hidup, Tuhan melawat saat ini dan memulihkan mereka. Ya Bapa, istirahat kami sepanjang malam ini, kami mohonkan perlindungan-Mu, supaya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan berkarya dalam pertolongan Tuhan. Seluruh doa dan permohonan kami, ya Allahku, kami naikkan di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami kenali dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di dalam suara kabar baik. Tuhan memberkati.